masih diri suara filter ya. Jadi seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kajian tentang ilmu tafsir ya. Ar-Rabi'u yang keempat ya. Halaman 41. Al-Maddu mat. Jadi mat ini bacaan panjang. Jadi lawannya mat adalah al-qasru. Ar-Rabi'u yang keempat, al-maddu adalah bacaan panjang atau mat. Nau'ani ma yusalu au ma yufsalu wa fihi ma hamzatu warshun atwalu fa'asimun fa ba'dahu ibnu amiri ma'al kisai fa abu amrin hari wa harfa matin makkanu fil muttasil turron walakin khulfuhum fil munfasir. Ar-Rabi'u bacaan yang keempat, al-maddu adalah bacaan mat. Ar-Rabi'u bab yang keempat, al-maddu bacaan mat. Nau'ani itu ada dua macam. Ma yusolu bacaan yang nyambung, au ma yufsolu atau bacaan yang dipisah. Wa fihima dan di dalam keduanya Hamzatun Imam Hamzah, Warsun dan Imam Waris, atwalu bacanya paling panjang. Fa'asimun kemudian Imam Asim, Fabahdahu kemudian setelahnya Ibnu Amir adalah Imam Ibnu Amir, Ma'al Kisai beserta Imam Ali Kisai, Fa Abu Amr kemudian Imam Abu Amr hari nyata. Wa harfa matin dan pada huruf mat makanu mereka menetapkan fil muttasili di dalam yang nyambung atau muttasil turron beserta kesemuanya. Walakin khulfuhum akan tetapi yang menselisih mereka fil munfasili adalah pada yang terpisah. Nah, sekarang dibaca syarahnya. ma'rufani di istilahil qura'i al-qasru ala dari alifin dari alifin wal maddi ala mazada minhu ya, yakni artinya adalah al-qasru wal maddu. Qasru bacaan pendek, wal maddu dan bacaan panjang. Ma'rufani dikenal fi istilahil qurra'i dalam istilahnya para qori. Jadi dalam membaca Al-Quran ini ada dua bacaan, satu pendek, satu mat. Satu pendek, satu panjang.
Kedua bacaan itu sangat terkenal di kalangan para qori. Al-qasru yang dimaksud bacaan qasar atau pendek, alamik dari alifin itu kira-kira 1 alif. Jadi kalau bacaan itu adalah bacaan pendek, maksudnya adalah bacaan yang kurang lebih 1 alif. Mat asli lah, mat tobi. Wal madu, sedangkan bacaan mat atau panjang, ala mazada, diperkirakan bacaan yang lebih minhu darinya. Jadi istilah qasar atau bacaan pendek ini adalah kurang lebih 1 alif. Kalau dianggap itu mat, itu lebih dari 1 alif. Bisa 1 alif setengah, 2 alif, sampai 3 alif. Paham ya? Jadi nanti kalau ada istilah dalam baca Al-Quran itu dibaca qasar itu berarti 1 alif. Dibaca mat itu berarti pun lebih dari 1 alif. Itu terkenal di kalangan para qori. Terus selanjutnya, wal maddu amma muttasilu wa amma muttasilun. amma muttasilun wa amma munfasilun. Fal muttasilu wa ayyakuna harfun maddu wal Harful maddi wa hamzatu fi kalimatin. ya, sampai itu ya. Wal maddu, bacaan mat itu ada 2. Imma muttasilun, ada kalanya muttasil atau tersambung, wa amma munfasilun, dan ada kalanya terpisah atau munfasil. Fal muttasilu, maka yang dimaksud mat yang tersambung, huwa ayyakuna, ia jika harful maddi, huruf mat, wal hamzati, dan hamzah, fi kalimatin, itu dalam 1 kalimat. Nah ini terkenalnya adalah mat wajib muttasil. Kalau dia dalam 1 kalimat maka dikatakan mat wajib muttasil. Muttasil itu tersambung. Tersambung itu 1 kalimat. Paham? Lanjut. Wal munfasilu wa ayatuna fi kalimataini wa atwaluhum fihima warsun wa hamzatun. Terus walahuma salasu alifatin takriban. Wal munfasilu, adapun yang dimaksud munfasil, huwa, dia adalah ayyakuna, jika keduanya antara alif dan hamzah, fi kalimata ini itu dalam 2 kalimat. Jadi kalau yang muttasil adalah antara alif dan huruf hamzah itu 1 kalimat. Akan tetapi kalau yang dimaksud munfasil adalah antara alif dan hamzah itu 2 kalimat. Wa atwaluhum, dan yang paling panjang di antara mereka, fihima, di dalam keduanya, adalah warsun wa hamzatun, yaitu qori yang rawinya Imam Waris dan Hamzah. Walahuma, dan keduanya itu salasu alifatin takriban, 3 alif takriban, kira-kira atau ukurannya. Jadi yang paling panjang ini Imam Waris dan Imam Hamzah. Misalnya idza jaa, panjang, jaa nasrullahi wal fath. Jadi 6 kali ketukan. Jadi paling panjang itu dibaca 3 alif. Idza jaa nasrullahi wal fath. Panjang. Terus berikutnya. Fa'asimun walahu alifani wa nisfu takriban. Nah, terus. Fa'banu Amir wal Kisai walahuma alifani takriban. Fa'abu Amrin walahu alifun wa wanisbun takriban, wa kadzalika liqaluna wa banu katsir. Ya.
Jadi kalau baca mat wajib mutasil paling panjang itu adalah Imam Waris dan Imam Hamzah, yaitu 3 alif. Fa'asimun, kemudian Imam Asim, walahu dan baginya alifani wanisfun, 2 alif setengah takriban kira-kira ukurannya. Jadi kalau Imam Asim dalam bacaan kita sehari-hari ini panjangnya itu 2 alif setengah atau 5 harokat. Makanya nanti kalau ada yang mengajarkan panjangnya mat wajib mutasil itu 3 alif, itu Imam Waris Hamzah. Oh panjangnya itu 2 alif setengah, berarti Imam Asim. Jadi jangan disalahkan. Saya ada guru tajwid yang mengajarkan seperti itu. Fa Ibnu Amir wal Kisai, kemudian Imam Ibnu Amir dan Ali Kisai, walahuma alifani takriban, dan bagi keduanya itu hanya 2 alif ukurannya. Kalau Ibnu Amir dan Ali Kisai cuman 2 alif. Kalau Waris Hamzah, idza jaa nasrullahi wal fath. Imam Asim, idza jaa nasrullahi wal fath. Ibnu Amir 2 alif, idza jaa nasrullahi wal fath. Jangan disalahkan nanti kalau ada yang ngajarin tajwid panjangnya beda-beda. Kemudian walahu, dan baginya alifun wanisfun, 1 alif setengah takriban ukurannya. Wakadhalika, hal yang demikian itu adalah liqolun wa Ibnu Katsir, yaitu Imam Qalun dan Ibnu Katsir. Ini paling pendek meskipun dia mat wajib mutasil. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jangan disalahkan, panjangnya kurang itu. Nah, saya baca ini Qalun kok, Ibnu Katsir. Paham? Jadi yang paling panjang ini adalah bacaan Imam Waris dan Imam Hamzah, yaitu 3 alif. Kalau Imam Asim 2 alif setengah. Ibnu Amir dan Ali Kisai 2 alif. Kemudian Qalun dan Ibnu Katsir 1 alif setengah. Jadi kalau membaca mat wajib mutasil 1 alif setengah, 2 alif, 2 alif setengah, 3 alif. Tapi harus tahu dalam arti, oh yang 1 alif setengah itu Ibnu Katsir, yang 2 alif setengah Imam Asim, kemudian lagi Ibnu Amir 2 alif. Kita tahu. Paham ya? Nah, terus lanjut. Wala khilafu fi tamkinil muttasil. Wala khilafah, kalau ada la itu dibaca nasab ya. Sama la haula itu. Wala khilafa fi tamkinil muttasili Bi harfi matin. bi harfi matin. Waqtilafa ya. Waqtalafa fil munfasili faqalun Waduri bi khilafin anhuma wasusi wa Ibnu Katsir yukosiruna harfal mati fala yazidunahu alal maddit tabi'i wal baquna yutawwilunahu. Nah, wala khilafah, dan tidak ada perbedaan fi tamkinil muttasili, di dalam menetapkan mat wajib muttasil bi harfi matin dengan huruf mat. Jadi kalau dia bentuknya mat wajib muttasil, antara mat dengan hamzah itu 1 kalimat, di kalangan para imam tidak ada perbedaan. Yang pasti wajib dibaca panjang atau mat. Nah sekarang waqtalafa, dan berbeda fil munfasili, dalam mad jaiz munfasil, yaitu antara huruf mat dan hamzah jadi 2 kalimat. Faqalun, kemudian Imam Qalun, Waduri dan Imam Ad-Duri, ini nama rawi ya.
Bi khalfin anhuma itu berbeda anhuma dari keduanya. Nah, dari qaul dan dulu ini berbeda terkait dengan mad jaiz munfasil. Wasusi wa Ibnu Katsir dan Imam Susi dan Ibnu Katsir yuqassiruna mereka membaca qasar khalfal maddi huruf matnya. Fala yazidunahu kemudian mereka tidak menambahinya alal maddi tabi'i di atas mad tabi'i yaitu paling hanya satu alif. Jadi kalau dia munfasil itu yang terpisah ya. Antara alif dan huruf madnya terpisah. Nah itu kalau Imam Susi dan Ibnu Katsir mereka membaca qasar yaitu satu alif. Ukuran standarnya adalah standar mad tabi'i, tidak lebih. Itu Susi dan Ibnu Katsir. Wal bakuna dan selainnya, maksudnya imam yang lain, yutawwilunahu itu memanjangkannya atau membaca mad. Artinya ada yang satu alif setengah, dua alif ya. Makanya dalam belajar tajwid kita itu kalau dia mad jaiz munfasil itu bisa dibaca satu alif boleh, dua alif boleh, tiga alif juga boleh. Tapi kalau dia mad wajib muttasil itu wajib dibaca mad, artinya harus lebih dari satu alif. Paham? Niku yutawilu niku fa'ala tas. Ya fa'ala yufa'ilu. Tawwala yutawilu, memanjangkan. Ada pertanyaan? Masalah bacaan mad? Jadi nanti yang kita tandai itu dalam bacaan Al-Quran itu ada qasr dan mad. Qasr itu adalah bacaan standar satu alif. Kalau mad itu lebih dari dua alif. Jadi kalau satu alif itu istilahnya qasr, kalau lebih dari itu mad. Jadi nanti kalau ada yang ngomong oh panjangnya 3 alif, 2 alif setengah, 2 alif, 1 alif setengah, nggak apa-apa. Artinya ada perawi yang meriwayatkannya. Paham? Ada pertanyaan? Coba mana yang belum? Itu kita sesuai dengan konteks. Kalau memang pakai imam ini berarti segini terus gitu ya, jangan ganti-ganti ya. Ayat ini imam ini, ayat ini imam ini nggak boleh. Ya boleh saja. Panjang pendeknya maksudnya. Ya boleh saja, bukan cuma panjang pendeknya. Bacaannya juga boleh. Nanti kalau misalnya Al-Kisai baca imalah juga boleh. Kita baca sendiri, bukan nggak boleh, boleh. Karena qiraah sab'ah ini adalah qiraah 7 itu adalah bacaan yang disepakati para ulama, istilah mutawatir lah. Mutawatir itu artinya diriwayatkan oleh banyak orang, sehingga boleh diterapkan, maksudnya boleh dibaca. Yang tidak boleh itu kita menghindari fitnah gitu aja. Misalnya kita jadi imam di masjid, jamaah kita awam, kemudian kita baca selain Imam Asim, ya, tidak salah. Tapi yang menyebabkan kegaduhan itu yang tidak membolehkan. Kalau bacanya boleh. Kalau nggak boleh ngapain dilombakan? Bahkan direkam di kaset, dijual belikan kayak Muammar. Jadi boleh. Nah, kalau versi kita ya yang penting kita baca jangan menjadikan fitnah di kalangan jamaah. Nah, jamaah kita kan awam. Yang penting ini untuk pengetahuan kita. Paham? Jadi intinya boleh bukan tidak boleh. Karena ini adalah riwayat Imam 7. Sekarang al-khamisu yang kelima. Al-khamisu yang kelima, takhfiful hamzati, meringankan hamzah. Jadi ini belajar qiraah sab'ah ya.
Yang 7. Naklun fa isqatun wa ibdalun bimat min jinsi matalatu kaifa mawarot. Ya. Al-khamisu yang kelima, takhfiful hamzati, meringankan hamzah. Naklun dipindah, fa iskotun kemudian ada dibaca iskot, wa ibdalun dan ibdal, bimat dengan huruf mat. Min jinsima dari jenis nyamat, talathu, talat yang memberi tanda atau bacaan hu ing ma kaifa ma warot, sebagaimana hal tersebut datang. Datang. Sekarang tafsirnya, syarahnya langsung dibaca. Yakni takhfiful hamzati arba'atu anwa'in. Naklun wasqatun Wa isqatun wa ibdalun wa tashilun. An-naqlu wa naqlu harakatul hamzati ila sakini qablaha. Nahwu qad aflaha. Dah ya. Yakni artinya takhfiful hamzati, meringankan hamzah. Arba'atu anwa'in itu ada 4 macam. Nukila, naklun dipindah, anakl, wa iskotun dan iskot, ini istilah ya, digugurkan, wa ibdalun dan diganti atau ibdal, wa tashilun dan tashil. Jadi maksudnya hamzah ini ada 4 macam cara bacanya. 1 nakl, 2 iskot, 3 ibdal, yang terakhir tashil. An-naklu yang pertama, yang dimaksud nakl huwa yaitu naklu harokatil hamzati, memindah harokatnya hamzah ilas sakini, kepada huruf yang mati, qoblaha yang berada di belakangnya. Contohnya qad aflaha. Nah ini hamzahnya bisa dibaca nakl. Jadi misalnya qad aflaha dibaca qad aflahal mu'minun. Jadi nanti kalau ada huruf hamzah belakangnya huruf mati, harokat hamzah bisa dipindah ke huruf belakangnya. Jadi yang terus hamzahnya jadi mati. Qad aflahal mu'minuna alladzina. Jadi qad aflaha dibaca qad aflaha. Jadi nanti jangan heran ketika orang baca pakai qiraat sab'ah dia Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Ya. Bukan qad aflahal mu'minun. Tapi qad aflahal mu'minun. Tapi jangan dipraktekkan nanti ya. Jangan dipraktekkan jadi imam masjid. Kemudian baca surat Al-Mu'minun, baca nakal. Qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun. Bukan bacaannya salah, bukan. Yang bikin salah itu yang bikin kegaduhan. Ya namanya qiraat sab'ah ini kan belum membudaya orang kita yang mau mempelajarinya. Kalau kita mau belajar ya pasti kita tahu dan bisa. Jadi itu namanya apa tadi? Bacaan nakal, yaitu harokatnya hamzah dipindah pada huruf mati sebelumnya. Ini contohnya baru qad aflaha. Kalau dalam Al-Quran banyak contohnya. Nanti bisa cari sendiri. Artinya setiap ada huruf hamzah yang hidup, belakangnya mati, harokatnya dipindah. Itu namanya bacaan nakal. Paham?
Ada pertanyaan? Syaratnya setelah hamzah mati. Nah, Dipindah. pindah belakang. Yang masih hidup, yang mati. Mati. Itu istilahnya harus tahu, itu bacaan nakal itu. Misalnya nanti ada yang baca Quran, qiraah sab'ah, dia baca seperti itu. Nah, lanjut. Yang kedua. Wal isqatu wa halful hamzati bilana naklan. Naklin. Ada baknya huruf jar itu. Oh, tetap laku ya. Bila naklin kama iza Tafakota fil harokati wa kanata fi kalimata ini. Nahu ja'a ajaluhum. dibaca Oh, dipakai ma. Ja'a ajaluhum. Nah, ya ini iskot nih ya. Kalau tadi nakal, sekarang iskot. Wal iskotu, dan yang kedua adalah bacaan iskot. Huwa yaitu halful hamzati, membuang hamzah bila naklin, tanpa dipindah. Hamzahnya dibuang. Kama idzat tafakota, sebagaimana ketika keduanya berkumpul atau bertemu, fil harokati, di dalam harokat. Wakanata, dan keduanya fi kalimata, ini dalam dua kalimat. Di dalam Al-Quran kan, fa idza jaa ajaluhum, dibaca fa idza jaa ajaluhum, hamzahnya dibuang. Itu namanya apa bacaan? Iskot. Berarti nanti janiran. Ketika ada orang baca qiraatus sab'ah, baca itu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kemudian dia baca fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jangan terus bengok, weh, kurang hamzah itu, aku sing ora tau ngaji. Nah, itu adalah bacaan iskot. Iskot itu Hamzahnya dibuang. Haful hamzah berarti benar-benar dibuang tanpa diganti mat. Bukan dipindah, bila naklin tanpa dipindah. Berarti nggak ada mat. Pokoknya dibuang. Dibuang tanpa dipindah, sebagaimana keduanya itu berkumpul dalam satu harokat. Ja'a ajaluhum. Karena ada dua hamzah itu. Dan keduanya dalam dua kalimat. Satu harokat maksudnya sama-sama fathah ya. Memang fathah. Nanti yang fathah dan kasroh ada sendiri bacaannya. Paham ya? Ingat-ingat satu nakel. Nakel itu harokat hamzah dipindah ke belakang. Yang kebetulan huruf mati. Yang kedua iskot, yaitu membuang hamzah tanpa memindah, seperti keduanya berkumpul dalam satu harokat dan keduanya lain kalimat. Ini yang dicontohkan di sini, ini satu ayat. Ya. Nanti di ayat lain ada yang baca seperti itu, makanya yang kita pegangi kaidahnya. Imamnya imam siapa sih? Ya nanti di belakang. Ini mengenalkan cara baca hamzah. Tadi temanya ini kan takhfiful hamzah, meringankan hamzah. Paham? Paham ya? Yang ini maksud kita ini sebagai pengetahuan qiraah sab'ah, supaya nanti kalau ada kita mengenal ya, entah itu orang baru belajar atau dari Timur Tengah apa di pondok, nah kita paling enggak udah tahu. Ini yang mau jadi guru tahfidz harus tahu kayak gini nih. Nah. Jangan nggak tahu. Sehingga ketika ada orang membaca qiraah sab'ah, dia tahu kaidahnya. Oh, cara membaca hamzah itu ada 4. 1 nakal, 2 iskot. Sekarang yang ketiga, lanjut. Wal ibadalu wa ibadalul hamzati bimaddin Bimaddin min jinsi sin min jinsin
harokati min jinsi harokatima harakatima qablaha fatabaddalu alifan fatubdalu alifan bi'ad ba'dal fathi wa apa itu wa abdalu nggih wa abadu dhammu wa abdalat dhammu wa abdalat dhammu wa ya'u wa ba'dal kasri nahu yu'minuna ya itu contohnya nanti saya bacakan ya. Wal ibdalu dan ibdal, ini bacaan ibdal. Huwa yaitu ibdalul hamzati, mengganti hamzah bimaddin dengan huruf mad. Huruf mad itu ada 3, alif, waw, ya. Min jinsi harokatima, dari jenis harokatnya huruf qoblaha yang ada di belakangnya. Fatubdalu, maka diganti hamzah tersebut alifan alif ba'dal fathi, setelah harokat fathah. Kemudian lali wawan wawu, wawawan dan wawu ba'dad dhammi, setelah dhammah, wayaan dan ya ba'dal kasri, setelah kasroh. Jadi kalau dia harokatnya itu diganti alif itu karena setelah harokat fathah. Kalau wawu setelah harokat dhammah, kalau ya setelah harokat kasroh. Nahwu yu'minuna, hamzah dibuang, diganti, bukan dibuang, diganti huruf wawu. Jadi yu'minuna dari yuminuna. Nah, misalnya kita baca surat Al-Baqarah ya. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Nah, itu yang yu'minu dibaca walladzina yu'minuna, yun panjang, walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi yu'minu hamzahnya diganti wawu karena kebetulan dia berada setelah harokat dhammah. Nanti kalau ada orang baca Quran begitu, wah ini sab'ah ini. Walladzina yu'minuna bil ghaibi walladzina yu'minuna bil ghaibi, ada matnya. Jadi kita nggak heran, kita udah tahu. Itu namanya bacaan apa tadi? Ibdal. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nanti ada yang baca walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi yu'minuna dibaca yuminuna. Kemudian wayamuruna diganti wayamuruna. Misalnya antum khairu ummatin ukhrijat linnasi ya'muruna bil ma'ruf. Dibaca wayamuruna bil ma'ruf. Antum khairu ummatin ukhrijat linnasi ya'muruna bil ma'ruf. Karena dia berada setelah harokat fathah. Kemudian berikutnya wabirin dibaca wabirin. Hamzahnya diganti huruf mad. Ini namanya bacaan apa? Ibdal. Paham? Rumusnya berarti huruf madnya itu mengikuti harokat. Misal kalau fathah alif, kasroh ya, dhammah wawu. Huruf mad di rumusnya. Nah, mungkin kita jangan heran nanti.
kalau kita mendengarkan orang baca qiraatus sab'ah. Nah, sekarang yang terakhir, lanjut. Tashilu bainal hamzati wa baina Harfin harfi harokatiha gitu. Nah, harfi harokatiha. Ayyin Mutawassitun baina rojil hamzati wa hurufil mad wa harfil maddi nahu Aidza Aang dartahu. Ada. Sekarang yang terakhir watasilu, bacaan tasil. Tasil itu artinya adalah bainal hamzati, antara hamzah, wa baina harfi harokatiha, dan antara huruf harokatnya hamzah. Maksudnya adalah mutawassitun, tengah-tengah, baina makhrajil hamzati, di antara makhrajnya hamzah, wa harfil maddi, dan huruf mad. Tasil. Jadi tengah-tengah dia. Bisa nih. Aidza dibaca ahidza. A'andartahum dibaca ahandartahum. Itu namanya bacaan tasil. Bisa kita baca Al-Quran, nanti ada yang baca qiraatus sab'ah misalnya. A'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dia baca ahandartahum am lam tundirhum la yu'minun. Jadi yu'minun dibaca yuminun, itu berarti ibdal. Kemudian aang dartahum dibaca ahang dartahum. Innalladzina kafaru ahang dartahum am lam tundirhum la yuminun. Itu ada dua hamzah, satu dibaca tasil, satu dibaca ibdal. Paham? Paham nggak? Nah, mana yang belum paham? Tanyakan. Ya, untuk pengetahuan kita aja. Kita kan kadang udah dipakai masyarakat. Nah, paling nggak ngecewain lah. Mau ada orang baca qiraat sab'ah, kita tahu. Nah, kita nggak kaget, udah pernah belajar kok. Nah, mana yang mau tanyakan? Itu berarti kalau tetap dibaca wayu minum gitu, betul-betul baca. Kenapa? Karena ini ada yang membaca wayu minum itu enggak apa-apa. Kalau dibaca sesuai tulisan namanya bacaan tahqiq. Oh niku. Nah, misalnya ini ya. Innalladzina kafaru a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Itu namanya tahqiq. Kan kata-katanya ngoten niku yang baca. Ya itu Imam Asim. Oh ngoten. Nah, kita harus tahu imamnya. Nah, kalau ini nanti imamnya siapa di belakang ada. Nah, kalau misalnya ada yang baca nanti innalladzina kafaru ahandartahum am lam tundirhum la yuminun. Bentennya dipanjangke gitu. Nah, panjang. Nanti kalau ada hamzah itu ada 4 bacaan, 1 naql, 1 isqat, 2 ibdal, yang terakhir tashil. Ini tasil ini kan di antara hamzah dan huruf harokat hamzah. Ini mutawassitun baina makhrajil hamzati wa harfil maddi. Tengah-tengah antara makhrajnya hamzah dan huruf mad. Huruf madnya ya alif itu tadi. Aang, ahang. Berarti huruf alif yang kedua maksudnya ya? Iya. Jadi dibaca tengah-tengah. Tengah-tengah itu bukan makhraj hamzah, bukan makhraj alif. Iya. Kalau aida ini baca berkuning. Aida. Aidza ya dibaca ahidza. Nanti imamnya di belakang itu ada nanti. Hah? Oke, lanjut.
Mana yang bertanyakan dulu? Udah paham belum? Paham ya? Nah, kalau udah paham, lanjut. Nahwu a inna fihi tashilun faqat wa rubba hamzin fi mawadhi asaqat wa kullu dha birramzi wal imai idbastuha fi kutubil qurra'i. Nahu seperti kata a'inna, fihi di dalamnya tashilun fakot, boleh dibaca tashil saja. A'inna dibaca ahinna, nanti belakangnya dijelasin. Warubba hamzin, dan banyak huruf hamzah fi mawadi'a, di beberapa tempat sakot digugurkan. Wa kullu dha, dan semua hal ini birramzi itu ada rumusnya, wal imai, dan ada isyarahnya. Ilbastuha, karena panjang bahasannya, fi kutubil qurra'i, itu dijelaskan di dalam kitab-kitab qiraah sab'ah. Lanjut. Yakni idza ijtama'atil hamzatani al-maftuhatani fi kalimatin qara'a bitashiri tsaniyah. Nafi'un wa banu kathir wa abu amrin wa hisham bi khalfin anhu wa ruwiya an warshun aidan ibdaluha alifan ma'al maddi tawili. Nah, dah sampai itu aja. Idaj tamaat, ketika kumpul, al hamzatani, dua hamzah, al maftuhatani, yang dibaca fathah keduanya, fi kalimatin, dalam satu kalimat, qara'a, membaca bitashilis saniyati, dengan dibaca tashil hamzah yang kedua. Jadi kalau ada dua huruf hamzah sama-sama harokatnya fathah satu kalimat, maka yang kedua dibaca apa tadi? Tashil. Siapa yang baca tashil? Nafi', Imam Nafi', wa Ibnu Katsir, dan Ibnu Katsir, wa Abu Amr, dan Ibu Abu Amr, wa Hisham, dan Hisham, bi khalfin anhu, dengan berbeda anhu dari Hisham. Jadi yang membaca tashil yang kedua ini Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Hisham. Makanya dia bacanya ahang tartahum innal ladzina kafaru sawaun alaihim ahang tartahum, sama-sama harokat fathah. Itu yang baca Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Hisham, dan itu 4 imam. Waruya, dan diriwayatkan Anwarsin, dari Imam Waris, aidon juga, ibdaluha, mengganti hamzah alifan alif ma'al mad ditawili, beserta mad yang panjang. Nah, kalau Waris, kalau Imam Waris itu dia membaca ibdal. Ibdal itu diganti mad yang panjang. Walladzina kafaru sawaun alaihim andartahum. Itu Imam Waris. Makanya nanti kalau ada yang baca qiraat dibaca bolak-balik. Walladzina kafaru sawaun alaihim ahandartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kemudian dibaca ulang lagi.
walladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kalau yang membaca ibdal adalah Imam Wares. Wa adkhala dan memasukkan bainahuma di antara keduanya alifan. Alif itu Qalun, Basri dan Hisam. Dimasukkan keduanya. Jadi tadi ahang itu dibaca apa tadi? Tasil. Kemudian yang ibdal ma'al mad ditawil, mad yang paling panjang yaitu dartahum. Ada yang masukkan alif dartahum. Nah, satu alif dia. Itu Qalun, Basri dan Hisam. Wal bakuna dan ulama selainnya bitahqiqiha dengan dibaca tahqiq keduanya. Wa adamil idkhali dan tidak adanya memasukkan. Nah, dibaca itu kaqauli ta'ala a'adartahum, dibaca apa adanya, namanya bacaan tahqiq. Jadi selainnya tinggal ngitung. Jadi yang belum ada tadi adalah Asim, Ibnu Amir, terus apa lagi? Karena dari Imam 7 ini. Abu Amr, udah di Ibnu Amir. Nah, selainnya itu ada, tadi yang disebut baru 4. Berarti masih ada 3 yang membaca tahqiq. Paham? Ada pertanyaan? Cara baca hamzah ini. Berarti ada 4 cara baca ya. Iya, baca hamzah ada 4. Yaitu naql, isqat, ibdal dan tashil. Kalau yang satu dibaca padanya namanya tahqiq, bacaan tahqiq. Paham ya? Kalau paham lanjut. Yang kaqauli ta'ala ya. A'anzartahum wa in ikhtalafata bi fathin fakasrin. Nahu a'innalana. Qoro'a Nafi wa Banu Kasir wa Abu Amrin wa bitashhilis saniyah. Ya, wal bakuna bitahqiqihum hima wa adkhala bainahuma alifan. Qalun wal Basri wa Hasim wa Hisam ya. bi khalfin anhu. Nah, ada ya. Wa ini ikhtalafata dan jika keduanya berbeda bi fathin satu harokat fathah fakasrin berikutnya harokat kasroh. Contohnya a'innalana satu fathah satu kasroh. Qoro'a membaca Nafi' Imam Nafi' wa Ibnu Kasir dan Ibnu Kasir wa Abu Amr dan Abu Amir bitashilis saniyati dengan dibaca tashil hamzah yang kedua. A'innalana. Imam Nafi' membaca ahinnalana. Bacaan apa? Tashil. Wal bakuna dan ulama selainnya bitahqiqihima dengan dibaca tahqiq keduanya. Tahqiq itu ya dibaca apa adanya. A'innalana. Ada yang baca ahinnalana. Nafi' Ibnu Kasir Abu Amr.
Wa adkhala dan memasukkan bainahuma di antara keduanya alifan alif, yaitu Qalun wal Basri wa Hisham bi khalfin anhu, dengan berbeda darinya. Kalau ketiga imam ini dimasukkan alif di tengahnya, artinya agak panjang. Ahinna lana. Jadi bersatu tasil ahinna lana. Tahqiq ainna lana, dimasukkan alif ahinna lana, agak panjang. Paham? Imam-imamnya ini ya kita udah tahu. Terus lanjut. Wa ini ikhtalafa Ta wa ini ikhtalafata bi fathi fadhammu nahwu fadhammin nahwu a'unabbi'ukum qara'a bi tashil tsaniyah Nafi' wa Banu Katsir wa Abu Amr wa adkhala bainahuma alifan Qaluna wal Basri wa Hisham bi khalfi anhuma wal baquna bi tahqiqihima. Dah. Tadi antara fathah dan kasroh. Wa ini ikhtalafata, dan tiga keduanya berbeda, bi fathin dengan dibaca fathah, fadhammin berikutnya dibaca dhammah. Kata di fathah kasroh, sekarang fathah dhammah. Nahwu a'unabbi'ukum. Qara'a membaca bi tashilis saniyati dengan dibaca tashil hamzah yang kedua, yaitu Nafi', Ibnu Katsir wa Abu Amr. Jadi yang baca tashil. A'unabbi'ukum dibaca ahunabbi'ukum. Itu bacaan tashil. Nah, kemudian Qalun, Basri dan Hisham itu dimasukkan ke alif. Dia huruf mat, alifan. Ahunabbi'ukum. A'unabbi'ukum, ada standarnya alif. A'unabbi'ukum ada tambahannya alif, huruf matnya. Wa adkhala bainahuma alifan Qalun, Basri dan Hisham. Wal baquna bi tahqiqihima, sedangkan ulama yang lain membaca tahqiq. Jadi yang baca tahqiq itu a'unabbi'ukum dibaca biasa. Kalau dibaca tashil ahunabbi'ukum dimasukkan alif, jadi ahunabbi'ukum. Paham? Hah? Paham ya? Karena dia Qalun dan Basri, makanya ahu gitu ya. Nah, Qalun Basri itu dimasukkan alif. Ahunabbi'ukum. Kalau yang lain tahqiq. Nah, sekarang wa qaulun nadim, ini saya baca aja. Dan ucapan nadim bitashilin faqat. Ini kan ada nahwu inna fihi tashilun faqat. Nah, maksudnya ucapan nadim tashilun faqat, maksudnya la yukra'u tidak boleh dibaca bil ibdal wal isqat. Ibdal dan isqat. Jadi enggak boleh. Jadi kalau kondisinya harokatnya beda, fathah dengan kasroh, satu fathah dengan dhammah, itu tidak diboleh dibaca ibdal dan isqat. Bolehnya hanya bacaan tashil. Wala yuradu, dan tidak dimaksudkan bi dengannya ada mujawazit tahqiq, ketidakadaan bolehnya membaca tahqiq. Artinya banyak boleh dibaca tashil dan boleh dibaca tahqiq. Kalau dibaca ibdal dengan isqat nggak boleh. Kalau nakal belum ada nakal. Yo, nakal itu kan huruf belakangnya mati. Oh iya. Lain. Syaratnya. Paham? Iya, fathah dhammah. Ada pertanyaan? Silakan. Ini yang Qalun nadim ini nadim. Hah? Nadimnya sinten? Ya ini nadim ini kan pembuat nadom.
Maksudnya qaulun nadim itu kan isim fa'il. Artinya membuat nadum syiran ini loh. Kan ini kalimatnya ada nahu inna fihi tashilun faqat. Nah, itu maksudnya ucapan nadim yang berupa kalimat tashilun faqat dikasih dalam kurung ini loh. Nah, itu maksudnya adalah la yuqra'u bil ibdal wal isqat. Tidak boleh dibaca ibdal, tidak boleh dibaca isqat. Hanya boleh dibaca tashil dan tahqiq. Tidak membaca ini. Kalau saya menyimak aja. Paham? Sampai udah Memang ini saya jelasin. Memang ilmu tafsir ini kalau di pesantren-pesantren itu ibaratnya jenjang itu sudah ke atas. Udah ke atas. Ya, saya belajar ini dulu ini ya memang sudah melewati tafsir Jalalain sudah saya lewati. Ya istilahnya levelnya ini level tinggi lah. Senes Mbak Saron ini senes. Senes Mbak Saron ini. Aku sing ngajari aku ngaji sama dia, belajar sama dia. Lah kira-kira kabutan ora belajar iki. Oh, mboten mantap. Ya nek kabutan yo mandek wae. abot mangkate. Pak mana sing abot. Ndak, memang pelajaran ini ya termasuk kategori level tinggi. Level tinggi. Jadi saya itu kalau nahunya sudah khatam alfiyah belajar ini itu. Nahu saya sudah khatam alfiyah, balaghah sudah khatam Jawharul Maknun, tafsir Jalalain sudah khatam, Fathul Qorib sudah khatam. Nah, tauhidnya itu sudah akidatul, udah kifayatul awam, sudah khatam. Sorob itu sudah belajar sorob lagi, udah khatam sorobnya, udah unanu dorof. Jadi ini kalau segandeng dengan pelajaran itu, nahunya Ibnu Aqil, balaghahnya itu Gudul Juman, fikirnya itu Fathul Mu'in. Nah itu. Usul fikirnya udah Ghoyatul Usul. Jadi memang pelajaran udah di atas lah, udah melewati pelajaran-pelajaran yang saya jelaskan tadi. Ini kan apa yang Qiraat Sab'ah ini sini kan hanya sebagian aja. Ini fokus di tafsir nih. Kalau Ya belajar ini kan membantu. membantu. Kalau kita membaca kitab tafsir, misalnya nanti bacaan Quran ada yang membaca ini, imam ini. Nah ini saya jelasin aja, memang pelajaran ini levelnya level atas. Yang merasa atas, tapi kalau yang merasa bisa biasa. Ya memang jenjangnya atas. Kalau kita belajar di pesantren-pesantren NU itu belajar ini memang sudah. Ya kalau nahu udah khatam alfiyah. S2 lah gini anu kuliah. Ya anak kuliah S2 lah. Doktor. Malah orang S2 Pak, memang S3. Buat tesis itu berat. Iya, Itu kalau S3 itu tesis yang bikin berat. Kapan nantinya bantu? Enggak, gini aja. Memang kan saya jelasin, memang ini pelajaran agak tinggi. Enggak apa-apa ya dihatamin aja. Dihatamin aja ya, harus kita udah dibeli kok. Enggak berat kamu udah lagi mumat kamu. Ya yang penting kita hatamin aja lah. Sampai Untuk pengetahuan. yang penting kan Memang kalau ibarat pelajaran itu ya itu tadi sudah melewati jenjang itu.